Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel ini, terkadang kita mengalami sakit, ngedrop, tubuh kita lemah, tenaga kita berkurang. Itu sering kita alami di saat aktivitas kita terlalu tinggi, di saat pikiran kita terlalu keras, maka hal-hal tersebut akan sering kita alami. Di saat kita memahami diri kita adalah bagian dari alam semesta itu sendiri, unsur yang ada dalam diri kita adalah unsur dari alam itu sendiri. Sebenarnya kita bisa menyerap energi dari alam semesta itu sendiri. Bisa kita gunakan untuk mensuplai energi pada diri kita. Di saat kita lemah, di saat kita kurang fit, di saat energi dalam tubuh kita itu lagi ngedrop. Nah, di sini saya akan bagikan 4 cara menyerap energi alam, khususnya 4 unsur alam yang bisa kita lakukan setiap saat atau di saat kondisi kita sedang sakit, sedang lemah. Dan ilmu ini jangan digunakan untuk menyerap energi orang lain. Karena apa? Kalau sampai gunakan untuk itu, nanti orang lain jadi lemah, tenaganya jadi berkurang. Gitu. Nah, yang pertama, menyerap energi dari air. Menyerap energi dari air. Sebenarnya, di saat kita emosi, saat emosi kita tinggi, apabila kita ingin meredam emosi kita cukup cari air, kita cuci muka atau apa, itu juga sebenarnya bisa meredamkan emosi kita. Tetapi kalau sampean ingin menyerap energi dari air itu sendiri, sampean harus cari air yang mengalir. Karena air yang mengalir itu airnya lebih murni. Nah, di situ kita pakainya olah nafas dan kekuatan pikiran kita. Kita pakai olah nafas dan kekuatan pikiran kita. Ibarat ini ada air yang mengalir. Nanti tekniknya sebenarnya sama. Tekniknya nanti sebenarnya sama. Sampai bisa tempelkan telapak tangan jenengan ke air, jenengan bisa masuk dalam air, atau jenengan bisa tanpa menyentuh air atau 1 jengkal dari air tersebut. Nah, pernapasan yang kita pakai di sini, sampean tarik dari hidung, tahan di perut. Dan rasakan energi dari
air ini masuk ke tubuh jenengan melalui tangan panjenengan. Semampu jenengan tahan nafasnya di perut, tapi kita menghisap di sini. Kalau sudah hendak tahan, kita lepaskan lewat mulut, tarik lagi, tahan, nanti kita lepas lagi. Waduh, kita tarik lagi, bisa 7 kali, bisa 3 kali, bisa sesuai dengan kebutuhan jenengan. Ini dari air. Kalau sampean pengen berendam di air, ya sama, sampean pernapasannya sama. Sampean cukup pernapasan, tarik, tahan. Saat nahan ini sampean memasukkan energi yang ada di air tersebut. Buang lagi. Maka ini bagus untuk penyembuhan sebenarnya. Menambah energi diri. Itu dari sisi air. Nah, kalau pengen dari sisi api, itu biasanya orang dulu dilakukan itu pagi hari, yaitu berjemur di terik matahari. Itu bisa dibilang meditasi teja surya, yaitu meditasi di bawah matahari. Itu kita penyerapan energi cahaya ataupun energi api itu sendiri. Sama pernapasannya, tangan di gini, sama, tarik, tahan di perut. Kita mainnya di perut aja. Kalau untuk menghisap atau menyerap itu kita mainnya di perut. Buang dari hidung. Setelah itu kita diam, kita rasakan energinya masuk pada tubuh kita. Nah, ini kalau untuk cahaya matahari ini bagus untuk penyembuhan kulit, penyembuhan penyakit, menghilangi penuaan diri biar awet muda, ini cepat. Air tadi juga cepat sebenarnya. Makanya kalau kita bisa menggunakan 4 elemen ini untuk diri kita sendiri dulu lah, enggak usah untuk menyerang orang lain, untuk diri kita sendiri dulu. Nah, kalau tanah, sampai bisa mencari hasil tanah itu apa? Pohon ibaratnya. Nah, pohon itu yang diambil dari tanah adalah saripatinya. Nah, kita ambilnya dari pohon itu sendiri. Kita ambilnya dari pohon itu sendiri. Sampai lukai kulit pohon ini. Sampai taruh di sebelah, sampai lukai kulit pohon. Ini kulit pohon sampai lukai sedikit, pakai peso atau apa. Nah, ini taruh di sampingnya sedikit gini. Nah, nanti sampai tarik nafas. Tahan perut, buang pelan-pelan. Tarik lagi, tahan, buang. Nah, ini nanti tidak selang berapa lama tenaga sampan juga akan pulih kembali. Kalau angin kita biasanya kita ngambilnya di sebuah pegunungan yang oksigennya luar biasa. Sama sebenarnya tekniknya. Tarik, tahan, di perut saja, tidak usah di mana-mana. Tarik, tahan, buang. Atau sampean bisa kompliti dari 4 titik, bah perut, dada, dan kepala. Baru dibuang pelan-pelan satu-satu. Tapi sampean juga harus fokus di sini, bahwa sampean ingin menarik energi dari alam tersebut. Makanya sebenarnya enak. Kita kalau sudah tahu konsep ini, itu enak banget. Cuma kita kurang memahaminya itu. Kita hanya mengambil makan untuk masukkan energi dalam diri kita. Nah, makan ini yang diambil juga saripatinya. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil dari air mengalir, dari tanah, dari pohon,
dari angin, dari cahaya, itu semua bisa kita serap energinya. Semua bisa kita serap. Metodenya tetap harus pakainya pernapasan sebenarnya. Nah, karena 4 titik ini antara air, tanah, api, angin. Nah, itu tinggal sampean gunakan satu-satu. Sebenarnya kuncinya sudah saya kasih awal-awal. Cuma kita menggunakannya untuk apa? Kalau pengen simple ya cukup tahan di perut saja, tarik. Kekuatan pikirannya juga dimainkan gitu. Apa harus selalu duduk? Enggak duduk enggak apa-apa. Berdiri bisa. Berdiri juga bisa. Kalau kita di dalam ruangan, dalam kamar ya susah. Di situ energinya yang dominan cuma tanah. Cuma tanah dominan. Karena apa? Saat kita berada di dalam rumah itu kita berada di dalam tanah. Atas tanah, samping tanah, bawah tanah. Kita hanya apa? Cara menyembuhkan sakit jantung lemah usia 33. Bagaimana cara menyembuhkannya, Kang Tro? Sampai bisa pernapasan dada, tapi pelan. Usahakan pernapasan itu dalam kondisi yang tenang cuacanya. Sampai juga bisa konsumsi untuk menguatkan jantung itu adalah bawang. Bawang putih itu ada untuk meningkatkan jantung jenengan. Fungsi jantung. Monggo dibantu like dan share-nya agar apa ya kita bisa memanfaatkan ilmu walaupun sesimpel semudah apapun. Coba jenengan peragakan, jenengan praktekkan. Jenengan praktekkan, jangan enggak, jenengan praktekkan. Menyerap energi dari alam semesta. Apalagi kalau kita mau jam 1, jam 2 kita keluar rumah, terus kita duduk diam. Ini otomatis ini sebenarnya dari tanah, air, angin, api ini jadi satu ini. Sebenarnya kalau kita meditasi jam 1 malam di alam itu sebenarnya kita di situ juga menyerap energi alam. Sebenarnya kita itu yang kita lakukan itu. Dan frekuensi kita nyambung dengan alam sehingga apa saja yang dihajatkan itu lebih mudah. Unsur mana yang lebih hebat untuk menarik rezeki? Kalau menarik, mendatangkan itu ya unsurnya unsur api dan angin. Karena sampean mensugesti orang untuk datang ke jenengan. Kan saya pengen punya jurus kayak film Angkring Darmo. Wah, sampean belajar aja di sinetron. Karena itu adanya juga di sinetron gitu. Adanya itu di sinetron. Jadi kalau pengen belajar itu nonton filmnya terus sampean praktekkan. Kira-kira bisa enggak gitu. Salam rahayu buat semuanya. Terima kasih. Nah, ini simple. Simple dan sampai praktekkan saja. Sampai praktekkan bagaimana hasilnya. Tadi kalau dari air, sampai cari air yang mengalir. Tidak usah menyentuh juga bisa. Disentuh juga tidak apa-apa. Tarik, tahannya di perut. Tahan semampu sampean. Bisa diulang 3 kali atau 7 kali. Untuk menyerap energinya. Pikiran fokus untuk menyerap energi angin tersebut. Air tersebut. Kalau untuk angin sampai bisa ke alam semesta ini. Kalau ke tanah sampai bisa ngambil dari pohon ataupun sampai megang tanah juga bisa. Sampai masuk dalam gua juga bisa. Sampai di dalam rumah juga bisa. Kalau untuk unsur tanah. Kalau unsur api sampai bisa di bawah terik matahari. Pernapasannya sama, tarik, tahan di perut, buang lewat mulut panjenengan sampai dengan menarik energi positif dan membuang energi
yang negatif. Nah, disitulah sampean akan bisa memanfaatkan 4 unsur alam untuk tubuh panjenengan sendiri. Tidak usah terlalu jauh untuk nolong orang. Untuk diri kita sendiri saja. Kalau kita sudah mampu memanfaatkan untuk diri kita sendiri, baru kita ke yang lainnya. Nah, ini semoga ada manfaatnya buat panjenengan semuanya, dipraktekkan, dijalankan, dipraktekkan. Nanti kalau ada manfaatnya baru sampai rasakan sendiri. Dari saya terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi.